Faslun ghuslul mayyiti wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Masuk ke dalam bab dalam kitab Sulamut Taufik, bab yang menerangkan tata cara merawat jenazah. Bahwasanya kewajiban bagi mayit itu 4, yaitu memandikannya, mengkafankannya, mensalatkannya, dan menguburkannya. Ada 4. Ya, di sebagian kitab ada 5. Wahamlu, dan membawanya ke liang lahatnya. 6. Yang mana banyak proses dari sebelum meninggal, ketika sakit, sampai meninggal, sakaratul maut, sampai meninggal, apa langkah-langkahnya, banyak ulama menjabarkan di dalam kitab-kitab. Makanya kalau orang lagi sakit, sunnah bagi kita untuk menjenguknya. Dan sunnahnya menjenguk orang sakit jangan lama-lama. Sambil kita pijit tangannya, kakinya, doain yang baik-baik gitu ya. Doain, beri husnudzon, prasangka baik, bahwa saya sakit ini mengangkat dosanya, menghapus dosanya, mengangkat derajat, kasih motivasi hidup. Bahwasanya ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditargib buat wasiat. Minta buat wasiat. Orang lagi sakit itu layak buat wasiat. Yang enggak sakit aja kita diminta untuk buat wasiat, apalagi lagi sakit, apalagi kalau punya tanggungan, contoh punya hutang, gadaian, dan lain-lain, hukumnya bisa wajib tuh. Kenapa? Karena kalau kita sakit nggak ada umur, di situ orang daripada keluarga kita nanti bisa menuntaskan tanggungan kita. Makanya ba'dul ulama mengatakan sunnah tulis di kertas, diletakkan di tempat yang sekiranya kalau kita umur enggak ada, orang bisa ngelihat keluarga kita, misalnya tahu di bawah bantal gitu ya. Jangan di tempat tersembunyi yang susah dicari, yang gampang. Apalagi kalau kita punya tanggungan, tulis tuh. Saya punya hutang sekian mafulan, tanggungan apa? Karena itu apa? Tanggung jawabnya nanti di akhirat. Nabi pun enggak mau menyolati orang yang punya hutang. Bahkan ba'du sahabat disuruh sama Nabi untuk menyolatinya. Kenapa? Ya karena kalau Nabi nyolatin nanti nganggap orang meninggal utang selesai. Makanya sahabat, bahkan Nabi mengatakan, siapa yang mau melunasi utang fulan bin fulan ini? Nabi meminta, ada yang ba'du sahabat yang berani untuk melunasi utang sahabat yang wafat tersebut. Ala kulli hal, nah itu wajib tuh. Nah kemudian kalau misalnya umurnya sampai di situ, meninggal, apa langkah-langkahnya? Nah, kalau orang sakaratul maut, maka sunnahnya untuk ditalkin. Yang menalkini jangan ahli waris, tapi selain ahli waris. Siapa itu? Boleh cucu juga boleh. Cucu kan kalau ada anak cucu nggak dapat. Atau saudaranya dia. Kalau ada anak kan nggak dapat tuh. Karena kalau ahli waris, kalau orang meninggal yang dapat waris siapa? Kalau yang meninggal istri, suami, anak, sama bapak ibu udah. Yang lainnya tertutup jalannya, mahjub. Nggak dapat semuanya itu. Baik anaknya atau saudaranya atau kerabatnya atau tetangganya yang nalkinin dia tuh. Kalau sakaratul maut, talkinin tuh la ilaha illallah. Nah Ustaz, satu orang nakinin, yang lain ngapain? Nangis? Bukan. Yang lain baca Yasin. Baca Yasin tuh. Kenapa? Karena saat-saat genting orang di akhir hayat itu. Karena al-umur bi khawatimiha. Seseorang itu, perkara itu dilihat di ujungnya. Di ujungnya dia baik deh. Husnul khatimah. Bawa iman. Karena ketika di akhir hayat itu setan lagi gencer-gencernya menggoda dia biar keluar rohnya dari badan kagak bawa iman. Nauzubillah, Jangankan kita, Sayyidina Ahmad bin Hambal, hafidz Quran,
hafal 1 juta hadis, alim, ahli ibadah yang membentuk mazhab Hambali, itu dalam suatu kisah pun digoda oleh setan. Dan beliau selamat, ya jelas, karena amal soleh dan lain-lainnya. Bahwasanya semuanya akan kena nanti godaan iblis setan di akhir hayatnya. Yang bisa lihat siapa? Dia doang. Ngajak biar akhir hayatnya apa tuh? Keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan husnul khatimah. Nah ini, ya makanya disunahkan baca Yasin biar apa? Biar dijaga oleh Allah. Terus apalagi kalau emang ini susah keluar, ya disunahkan baca surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd tuh. Jadi Ar-Ra'd di kuping kanannya dibaca, ya, atau di sebelah kanannya, di surat Yasin di sebelah kirinya. Baca dah tuh bareng-bareng. Jangan nangis. Jangan nangis gegaungan. Wah, lama ngapain? Orang mau butuh selamat. Bahasanya kalau dia sadar, ya, yang sakatul maut juga ini banget ya. Kagak mau ditangisin begitu, pengennya didoain biar selamat. Nah gitu tuh. Karena surat Ar-Ra'd itu jika dibaca, niatin tuh, ya Allah, jika umurnya sampai di sini cepetin. Kalau emang umurnya belum sampai di sini, angkat ya Allah penyakitnya. Kalau emang umurnya sampai di sini, cepetin ya Allah dalam meninggal, namanya husnul khatimah. Kalau umurnya masih panjang, angkat penyakitnya. Itu biasanya para ulama mengatakan kalau dibaca surat Ar-Ra'd cepat meninggalnya. Kalau emang umurnya udah sampai di situ, nggak pakai lama lagi. Ya, nggak pakai nunggu lama, biasanya cepet. Kan kasihan kadang-kadang ya, arwah kasihan dia. Lama ya dicabutnya. Yang di apa? Yang di sampingnya udah ngaji ini nggak habis-habis. Kadang-kadang kebangetan juga. Orang mau doain sembuh nggak habis-habis. Ala kulli hal. Nah itu. Nah, sambil ada nanti yang nalkinin. Ada bagian yang nalkin. Kalau lagi nalkin cukup baca la ilaha illallah. Ya, jangan ngomong apa-apa lagi, jangan. Ya, lagi nalkin ngomong, Mbak ingat, Mbak ingat, Mbak. Ngapain mau ingat? Gitu. Cukup enggak ada kata kecuali la ilaha illallah. Udah itu aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mungkin akan timbul satu pertanyaan, Ustaz, berarti kalau orang akhir hayatnya enggak baca la ilaha illallah, masuk surga enggak? Kan begitu. Kan dari hadisnya barang siapa yang akhir ucapannya, akhir ayatnya ngucap la ilaha illallah, masuk surga, dakhalal jannah, dipastikan. Nah, kalau yang enggak ngucap gimana? Kan banyak kagak ngucap itu. Masuk surga juga apa kagak? Nah, iya. Maksud daripada hadis ini, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan orang yang kagak ngucap tapi imannya terjaga, dia tetap masuk surga. Tapi kalau orang ucap akhir ayatnya la ilaha illallah, masuk surganya duluan. Makanya dalam sarahnya Syekh Al-Bantani mengatakan ma'asabikin, maknanya orang yang akhir ayat yang ngucap la ilaha illallah masuk surganya duluan sama orang-orang duluan. Kan kita pengennya duluan, nggak pengen belakangan. Itu maknanya. Ya, kalau dia nggak ucap, asalkan dia bawa iman, dia termasuk ya min ahli jannah. Cuma prosesnya dia harus dia jalanin tuh. Digesek dulu, dihapus dulu dosanya, ditulupin dulu ke api neraka, digebukin dulu malaikat, gitu. Sampai kelar habis tuh baru dia masuk surga. Nah, makanya manusia yang paling lama diazab di neraka rajulun min Bani Juhainah, kata Nabi. Seorang laki-laki dari Bani Juhainah. Ya, setelah diazab di neraka 7.000 tahun. Itu laki-laki yang terakhir keluar. Manusia yang terakhir keluar dari api neraka. Setelah itu ditutup, udah nggak ada lagi. Yang ada di situ abadal abadin, selama kekal di neraka. Nauzubillah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar hadis ini berandai-andai, andaikan saya itu dia. Bayangin, padahal ini manusia yang terakhir keluar dari neraka. Kenapa Sayyidina Umar berandai? Iya,
Walaupun dia diadab di neraka, tapi ada ujungnya. Walaupun lama, walaupun paling akhir tetap masuk surga. Udah dijamin deh. Ada pun yang lainnya belum dijamin. Maka Umar berandai, andaikan saya itu dia. Gak apa-apa deh, dibejek dulu. Yang penting masuk surga juga. Masuk surga juga. Ala kulli hal. Ya. Nah ini ada Bani Juhayna. Nah berapa lama 7.000? Ya kali satu hari yang ada di akhirat berarti 1.000 hari itu dunia. Tinggal dikaliin aja tuh. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Panasnya, azabnya, la ilaha. Panasnya api neraka jarak 500 tahun udah terasa. 500 tahun kemana jaraknya? Itu udah terasa tuh panasnya. Kalau ngedeket aja udah selesai, udah kelar. Panasnya api neraka yang paling ringan, ya kalau dikena di kaki, bahasanya tuh api kena di kaki, ya langsung yang mendidih otak. Bukan di kaki lagi kan, kalau kita kena panas kan kena yang kita kena nyentuh. Di kagak langsung. Itu paling rendahnya. Paling dahsyatnya naudzubillah. Makanya kita disunahkan baca apa tuh? Allahumma ajirna minan nar. Ba'd bisalat tuh 3 kali minimal Nabi ngedoain. Orang yang baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskanlah kami dari api neraka. 3 kali ba'da salat dia baca, itu neraka minta kepada Allah, ya Rab, Fulan bin Fulan minta perlindungan kepadamu agar terbebas dari saya, bebaskan dia. Jadi neraka minta kepada orang yang baca doa tersebut biar tidak dimasukin ke dalam perutnya. Sama seperti juga doa Allah maskinna a'lal jannah. Ya Allah tempatkanlah saya di surga. Allah maskinna a'lal jannah, Allah maskinna a'lal jannah. Baca 3 kali juga. Surga pun berkata, ya Rab, Fulan bin Fulan minta dimasukkan ke dalam saya. Ya Rab, saya minta masukin dia. Surga pun mendoakan. Makanya sunnah. Ya, habis sholat baca Allah maskinna a'lal jannah, Allah maskinna a'lal jannah, Allah maskinna a'lal jannah. Kemudian Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nar, Allah ma'ajirna minan nari salimin. Baik. Nah itu ya. Nah ini proses. Nah andai kata umur, kenapa gini pertanyaannya? Kenapa sih bukan ahli waris? Kenapa bukan ahli waris yang mentalkin? Ya, karena kalau ahli waris dikhawatirkan ada prasangka, ya dia ini pengen cepat-cepat mati. Kan pikirannya warisan. Dia khawatirkan itu. Nah kalau dia nanti pengennya ke situ, berarti dia ada kepengenan apa? Kepengen cepat mati, ada membunuh. Karena pikirannya warisan. Tapi kalau orang yang nggak dapat waris, kan nggak ada apa namanya, nggak ada kepentingan. Makanya dia murni. Ya, yang kedua, karena kalau seorang anak itu mendapat waris, kalau dia nggak membunuh orang tuanya, kan cara dapat waris apa? Satu, dia tidak membunuh. Kalau dia membunuh orang tuanya, dia nggak dapat waris, walaupun nggak sengaja orang tuanya kebunuh. Lagi makan pisang, pisangnya kulitnya dibuang sembarangan, bapaknya lewat, kepleset mati, nggak dapat waris dia. Agak dapat, ketutup jalannya dia. Nah, gitu. Karena menjadi penyebab meninggalnya bapaknya. Nah, makanya ketika itu yang disunahkan jangan ahli waris, tapi yang lainnya, karena nggak ada unsur kepentingan. Nah, kemudian ketika ketika mengucap la ilaha illallah, jangan ditambahkan Muhammad Rasulullah. Ya, karena dalam hadis itu yang terucap la ilaha illallah, bukan Muhammad Rasulullah. Kecuali kalau dia orang non muslim. Maka akhir ayatnya mengacu 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau di akhir ayatnya seorang muslim, akhir ayatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mesti diulang lagi. Karena hadis itu teksnya la ilaha illallah, begitu kata kami punya guru Syekh Thaha Abdul Hamid waktu di Hadramut, ya. Karena teks hadis itu la ilaha illallah tanpa Muhammad. Makanya kalau kita minta ya, akhir kalam kita minta la ilaha illallah, ya, tanpa Muhammad Rasulullah. Nah, itu ya dari talqin. Kalau umurnya sampai di situ, ternyata umur sampai di situ meninggal,
Terus langkah-langkahnya bagaimana? Nah, begini. Karena kalau orang tadi sakaratul maut, sunnahnya itu diadepin, ubah posisinya. Ini sunnah ya. Ya kalau sunnah berarti boleh dilakukan, bagus, tidak pun tidak masalah. Sunnahnya bagaimana? Posisi kepala ke arah timur, kaki ke barat. Kadang-kadang kita terbalik. Ya jangan ngebelakang kiblat, gitu kan. Nah, ya posisi kepalanya di arah timur, kaki ke barat. Begitu. Itu cara menalkin posisi kepala. Kemudian ketika ditalkin sama tuh nanti posisinya ketika sakaratul maut, ketika posisi sedang mau dimandiin, posisi mau dikapanin, sama tuh begitu posisinya. Posisi daripada apa? Nah, dari tadi itu. Kemudian kalau misalnya tadi udah ditalkin, nah itu ya orang yang menalkin la ilaha illallah jangan apa tuh namanya? Memaksa, pelan-pelan aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu cara nalkinnya. Jangan ganjang-ganjang. La ilaha illallah. Orang tahlil itu. Jangan. Orang tahlil iya. La ilaha La ilaha illallah. Nah bagaimana kalau Allah? Kan ada orang Allah. Ba'dul ulama mengatakan kalau udah berat ucap Allah. Boleh. Karena intinya kalimat tauhid Allah. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan la. Karena teksnya la ilaha illallah. Jadi ulama masih ada khilaf. Ya mau pakai la ilaha illallah atau Allah, yang penting ada ulama yang mengatakan itu. Baik ya. Nah, kemudian kalau umur sampai di situ bagaimana? Nah, baru dilepas pakaiannya. Ya, ketika ngelepas haram ya ditelanjangin begitu. Udah ditutup dulu. Pakai kain yang tipis ditutup sama digunting. Nah, gunting buka pakaian si mayit jangan dibuka begitu. Tapi digunting. Guntingnya jangan sembarangan. Kalau bajunya layak, masih baik, masih bagus, guntingnya di pinggirnya. Tempat jahitan. Biar apa? Biar nanti dibuka, dijahit lagi, disedekahin. Karena nggak boleh mubazir. Potongnya sembarangan, atau dibuang. Nah, bukan, mubazir haram. Atau masalah ini nggak boleh sembarangan. Di pinggirnya nanti bisa dijahit, disedekahin ke orang. Lebih baik. Karena lebih bermanfaat. Ya, tapi ditutup. Nah, kemudian tutup, letakkan sesuatu yang agak berat buat ke perutnya. Perutnya biar dia nggak ngembang. Ya, agak tapi yang berat-berat juga ya, kayak gunting apa taruh. Kemudian ininya diikat. Ya, diikat pakai yang lebar, ikatan yang ringan saja biar ketutup. Begitu ya. Nah, itu sunnah. Dan tangan-tangannya sebelum dimandikan, tangan-tangannya itu persendiannya itu digerakin. Tujuannya apa? Biar dia punya Dia punya darah nggak cepat kaku. Boleh dibantu pakai minyak nggak apa-apa itu. Ya, dilemesin. Nah, kalau udah selesai semua, umumin dah tuh. Sebelum proses boleh diumumin tuh. Orang adanya kematian diumumin. Baiknya lagi gimana? Kalau dia punya tanggungan, dia kan ada fidyah tuh. Baiknya disegerain. Kapan baiknya fidyah? Sebelum dimandiin. Baiknya, tapi kan kita kerodit kadang-kadang repot orang begini nyiapin. Kali dia udah punya siap kali persediaan misalnya. Nah itu baiknya itu bagiin dah tuh bagian itu. Ya, fidyahnya dia bagiin dah tuh. Itu afdalnya begitu, ya. Nah, itu kalau dia punya tanggungan. Baru setelah itu proses dimandiin. Nah, itu wajib. Nah, akan kita bahas di sini ghuslul mayit. Memandikan mayit. Memandikan mayit, ya, hukumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum memandikan mayit wajib. Wajib bagi siapa? Kalau mayitnya seorang muslim. Kalau mayitnya seorang muslim. Ya, yang kedua, muslim yang bagaimana yang wajib dimandiin? Yang meninggalnya bukan mati syahid di dalam medan perperangan melawan orang kufar. Atau meninggal sebab dari perperangan. Contoh ikhwan yang ada di Palestina, di Gaza.
melawan Zionis Israel. Ada yang meninggal mereka syahid. Karena syahid itu dibagi 3. Ada syahidud dunya wal akhirah, ada syahidud dunya, ada syahidul akhirah. Yang tidak dimandiin adalah syahidud dunya wal akhirah dan syahidud dunya. Apa persamaannya? Syahidud dunya wal akhirah dan syahidud dunya sama-sama meninggal di medan perang melawan orang kufar. Hanya saja yang satu berperangnya karena Allah, yang satu berperangnya karena dunia. Misalnya berperang dunia karena pengen dikenal pahlawan dan seterusnya. Nah, makanya kenapa hukumnya disamain? Ya karena itu urusan hati. Karena urusan hati orang nggak ada yang tahu. Ya karena urusan hati nggak ada yang tahu, makanya hukumnya disamain. Ya nanti dibangkitkannya jelas Allah Maha tahu mana yang benar mati syahid, mana yang tapi hukum dunia disamain. Dia tidak dimandiin. Kenapa nggak dimandiin? Biar pakaiannya biar bekas daripada darah itu sebagai saksi. Bahkan nanti diubah menjadi misik. Yang kedua, dia nggak disolatin. Kenapa orang mati syahid nggak disolatin? Ya, karena dosanya udah diampuni. Mungkin akan timbul pertanyaan. Nah, Nabi aja dimandiin, Nabi disolatin, mana yang lebih afdal? Nabi atau orang mati syahid? Nabi jelas lebih afdal. Loh kenapa yang lebih afdal aja dimandiin disolatin? Kenapa orang yang mati syahid kok kagak dimandiin? Kok nggak disolatin? Iya, tujuannya tergiban. Tetap Nabi lebih afdal. Tapi kenapa orang mati syahid nggak dimandiin dan nggak disolatin? Tergiban, memotivasi orang biar mau berjihad. Karena pahalanya gede, sampai nggak perlu disolatin saking diampunin dosanya. Bahkan orang yang mati syahid dia punya 70 tiket untuk nyelamatin orang yang dia kenal yang udah di dalam api neraka. Bangun. Ya, ada tiket, bahasa tiket ya. Ngasih syafaat 70. Bisa nolong dia. Subhanallah ya. Gitu. Baik. Itu yang pertama, ya seorang muslim yang meninggal bukan mati syahid dunia wal akhirat atau syahid dunia. Nah, kalau syahid akhirat, kalau orang yang mati syahid akhirat banyak. Hukumnya seperti umumnya orang. Apa? Dimandiin, disolatin, dikapanin, dikuburin sama umumnya. Seperti apa syahid akhirat? Seperti orang meninggal dalam keadaan kecelakaan. Ya, apalagi itu gempa bumi, sakit, orang thalabul ilim. Sama tuh, ibu melahirkan. Apalagi orang kena robohan, kena tsunami, tenggelam, banyak kebakaran, meninggal syahid. Meninggal syahid. Maknanya apa syahid akhirat? Dia nanti di akhirat kedudukannya sama seperti orang yang mati dalam berperang. Sama begitu kedudukannya untuk ukuran akhirat. Termasuk thalabul ilm. Makanya kalau kita ingin dianggap syahidul akhirah, niatin. Kan kita sama thalabul ilm nih. Kapan lagi kita ketemu? Oh, bulan depan. Ya Allah, saya niat pengen taklim lagi bulan depan. Maka selama itu kita dihitung taklim. Di sini kan banyak taklim seminggu sini. Ya, ada Habib Ahmad, ada Habib Ali Mustafa, ya, ada Habib kita, ada Ki Abdul Razak. Niatin ketika hadir taklim, ya Allah, saya niat mau taklim lagi nanti. Karena ketika masa dari taklim pertama sampai taklim berikutnya, maka kita dihitung seperti taklim. Kalau meninggal, berarti meninggal dalam keadaan taklim thalabul ilm. Nah, itu pentingnya niat itu ya, biar kita termasuk orang meninggal mati syahid. Baik. Itu yang kedua, kalau meninggalnya bukan dalam keadaan keguguran. Bayi muslim yang keguguran, maka hukumnya enggak disolatin. Bagaimana? Yang keguguran itu gini. Kapan bayi itu dianggap keguguran? Kalau dia bayi seorang muslim ya. Nah, kalau yang dianggap keguguran kalau meninggalnya kurang dari 6 bulan. Karena masa minimal hamil itu 6 bulan dalam syariat 6 bulan. Kalau ada seorang perempuan hamil 4 bulan, kemudian melahirkan, kontraksi melahirkan, udah ada bentukannya sempurna, habis itu meninggal. Hidup 2 menit, 3 menit meninggal. Misalnya ada gerakannya, ada suara meninggal.
hukumnya seperti orang dewasa kalau begini. Ya, kalau sempurna semuanya ada, maka dimandiin, dikapanin, disolatin, dikuburin. Tapi kalau meninggalnya di dalam perut, umur 4 bulan meninggal dalam perut, keluar dah tuh. Ketika keluar dilihat, apakah udah ada bentukan cikal bakal manusia atau belum? Oh, ternyata udah ada tangannya atau udah ada jarinya. Maka statusnya wajib dimandiin, wajib dikapanin, wajib dikuburin, tidak perlu disolatin. Paham sini ya? Kalau misalnya 4 bulan mati keguguran dalam perut ibunya, keluar belum ada apa-apa bentukan, belum ada bentukan, masih segumpal daging, maka tidak ada satupun kewajiban. Tidak ada. Terus bagaimana Ustaz? Cukup yang segumpal daging itu dibungkus saja, dipendam, udah cukup. Tidak wajib dimandiin, dikapanin, disolatin dan dikuburin. Hanya sunnah saja. Ya, ini kalau mayitnya seorang muslim. Jadi wajib dan muslim. Ada wajib, yang kedua haram, seperti mati syahid tadi, haram dimandiin karena biar ada bekasnya. Yang ketiga, hukumnya jaiz, boleh. Hukumnya boleh. Seperti kafir harbi. Kafir harbi, Zionis Israel ada yang mati. Dalam ukuran ini fikih ya, itu hukumnya boleh dimandiin, boleh tidak, dibiarkan begitu. Baik. Itu memandikan mayit. Minimal memandikan mayit itu apa? Ta'mimul badani bil ma'. Minimal memandikan mayit itu meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi dibanjur air tuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dibanjur air, basah semua, cukup. Kalau kita pakai ukuran wajib. Tapi kalau afdolnya jelas, afdolnya ada kaifiat, ada tata caranya. Nah, kalau di sini Habib Ali Mustafa ada tuh. Ya, beliau salah satu tim di Hadramut di Tarim yang ikut mandiin. Bahkan di sekarang beliau juga. Nah, beliau tuh ahlinya tuh. Kalau ingin belajar dengan sanatnya, nah sekarang ada Habib Ali Mustafa, gimana cara mandiin mayit, mengkapani mayit dengan sunah-sunahnya, nah itu beliau semuanya. Nah itu mandiin tadi batas minimal. Berarti andai kata tidak ada orang yang memandikan, contoh di satu kampung nggak ada orang yang bisa mandiin, nggak ada yang mau nggak mau dia juga yang mandiin. Bagaimana? Minimal cukup. Kalau dia nggak bisa misalnya, ya cukup basahin deh dari ujung rambut ke ujung kaki. Ya rata semua udah cukup. Itu ini minimal ukuran wajibnya begitu. Ya, nah kalau afdalnya maksimalnya nanti ada kaifiat, ada tata caranya, tata cara memandikannya. Ya, posisinya sama kayak tadi itu. Posisinya kepalanya dia arah timur, kaki di barat. Kemudian sambil nanti tangan kanan membanjur pakai air, tangan kiri sambil ngusap. Diusap, dibersihin semua hidungnya, ininya, ya pakai sarung tangan tuh atau pakai kain. Di semua. Dan ketika masukkan air ke dalam mulut jangan begini. Oh. Walaupun dia udah meninggal, tetap dia itu manusia, dia muhtaram. Bagaimana masukin air itu, dia nggak masuk begini, hanya numpang lewat. Kalau dibanjur ke dalam, dikokok gitu, biar untuk keluar lagi, lah jangan. Manusia aja, bukan binatang. Ya, nah ini, jadi ada etikahnya, ada adab-adabnya gitu. Dirapiin semua, dibanjur sampai nanti di ditekan tuh perutnya, sampai pakai tangan kiri. Makanya sunahnya nanti pakai dibakar gaharu bukur biar kotorannya kan ketutup ya. Nah, kalau sekarang mah udah enak praktis. Ada tempat pemandian kan keranda tuh ya. Ada bolongannya di bawah tinggal disiram udah keluar semua tuh. Udah masuk semuanya ke dalam selang udah keluar. Udah enak mas sekarang udah. Tinggal kita. Nah, apalagi udah ada yang bantuin lagi. Dan disunahkan orang yang mandiin mayit harus orang yang amanah. Ya, jangan orang yang enggak amanah. Maknanya apa? Kalau dia lihat sesuatu yang baik dari semait, boleh bagi dia untuk disebarkan. Misalnya tubuhnya harum, bersinar, tersenyum, boleh.
agar memotivasi orang mau beramal saleh. Tapi kalau misalnya orang ini kebalikannya, ketika dimandiin, naudzubillah, tubuhnya ya mengeluarkan sesuatu yang nggak bagus rupanya, maka sunnahnya ditutup, jangan disebarin. Ya, apalagi diomongin gitu, aneh mandi masa bau banget, nah nggak boleh. Kecuali kalau dia terkenal ahli maksiat, tukang mabok, mati. Ketika dimandiin keluar rupa-rupa bau, boleh tuh dikabarin. Kenapa tujuannya? Biar apa? Memberi peringatan kepada orang lain jangan mabok kayak dia tuh, ntar matinya begini. Tapi kalau orang yang tidak dikenal keburukannya, orang biasa, tiba-tiba ketika meninggal kok mengeluarkan sesuatu yang nggak baik, maka hukumnya ditutup. Bukan sunnah, wajib ditutup. Wajib ditutup, nggak boleh kita sebarin kepada orang. Makanya mesti amanah. Dan yang memandikan mayit kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, kecuali mahramnya atau yang meninggal istrinya atau suaminya, maka boleh tuh. Yang meninggal istri, yang mandiin suami boleh, ataupun sebaliknya. Tapi kalau bukan nggak boleh. Contoh yang meninggal perempuan, orang perempuan nggak ada yang mau mandiin, ada laki-laki, boleh ke laki-laki mandiin, bukan mahramnya, bukan suaminya, kagak boleh. Terus bagaimana? Kalau nggak ada, ya tayamumin aja udah. Maka kalau nggak ada yang mau, udah tayamumin, ditayamumin aja, pengganti dari mandiin mayit. Karena tayamumin itu bisa pengganti daripada mandiin mayit. Begitu pula sebaliknya. Ya. Nah, kalau misalnya sama kayak orang bisa meninggal karena tenggelam atau apa? Kebakar, ya. Kulitnya kalau kena air dia rontok, ya maka bagaimana? Nggak bisa itu. Dia kena air. Kalau begitu bagaimana? Cukup ditayamumin aja. Cukup ditayamumin begitu. Ya. Dan hukumnya makruh mengambil sesuatu dari mayit, contohnya rambutnya diambil, nggak boleh, ya nggak boleh tuh, jaga semuanya, makruh hukumnya mengambil sesuatu dari mayit. Ya, nah sebelum proses memandikan, usahakan dulu apa? Ngelarin apa? Kain kafannya dulu, diukur tingginya, ya. Nanti kita akan bahas kain kafannya tuh. Kain kafannya udah selesai dulu nih, baru proses pemandian. Lo kenapa begitu? Biar nanti habis dimandiin, dilap kering, ya udah kelap kering nih, udah tinggal diangkat ke kain kafan. Jadi udah enak, udah, karena kalau dia basah cepat rusak. Makanya langsung kain kafannya udah siap, nah tinggal membungkusnya. Nah itu apa namanya? Proses pemandian. Jadi disunahkan begitu ya. Jadi ghusl mayit, wajibnya memandikan mayit. Nah, mungkin nanti sesekali minta atau sama Habib Alwi, ya praktek memandikan mayit. Beliau ahlinya tuh, ya. Sekarang juga datang Syekh, lupa dia Hadramaut. Ya, sekarang lagi di Indonesia juga melakukan apa? Pelajaran ya. Kemarin di Al-Fakhriyah Habib Jindan ngadain situ pelajaran memandikan mayit. Boleh tuh. Walaupun kita nggak mandiin mayit, setidaknya kita tahu teorinya, ya. Nah, kata. Kemudian watakfinu, dan juga disunah apa? Wajib setelah dimandiin, wajib untuk dikafanin. Sama kain kafan juga dibagi hukumnya. Ya. Kalau yang wajib ya seorang muslim yang bukan dari mati syahid atau yang keguguran tadi, ya, dengan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan. Kain kafan sendiri ada haknya Allah, ada haknya mayit, ada haknya gurama, ada haknya warasah. Apa tuh hak yang nggak bisa digugurin? Kewajiban bagi yang hidup. Yang pertama hakun lillah, haknya Allah. Apa tuh? Yang menutup aurat, mayasul aurah. Jadi kalau haknya Allah yang menutup aurat, jadi nggak boleh dan tidak bisa ditunaikan. Contoh, si mayit berwasiat,
Kalau saya meninggal, saya pengen telanjang aja. Jangan pakaiin apa-apa. Maka wasiatnya itu tidak bisa ditunaikan. Karena ada haknya Allah. Apa haknya Allah? Wajib ditutup auratnya. Kalau laki-laki apa? Antara pusar sama lutut. Ini nggak bisa dilepas. Wajib tutup. Selebihnya boleh kebuka. Tapi pusar sama lutut nggak bisa. Kalau perempuan sekujur tubuhnya. Nah, itu haknya Allah. Yang kedua ada haknya mayit. Haknya mayit hanya satu lipatan yang menutupi badan. Haknya mayit. Bisa gak digugurkan? Kalau dia wasiat, ulama beda pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ada yang mengatakan bisa digugurkan sampai batasan aurat, ada yang mengatakan nggak boleh. Ini haknya mayit. Yang ketiga ada haknya gurama. Apa haknya gurama? Kalau dia meninggalkan hutang. Sedangkan hutangnya itu melebihi daripada semua waris hingga tinggal. Hutangnya dia melebihi daripada harta warisan yang dia tinggal. Bagaimana? Maka hakul gurama bisa membatalkan yang kedua dan ketiga. Kan si mayit itu kalau laki-laki berapa? Tiga kain kan ya. Maka kalau dia punya hutang, misalnya orang yang menghutangi itu, saya tidak mengizinkan kain kedua dan kain ketiganya, maka si mayit itu nggak boleh. Cukup hanya satu kain aja. Ya, itu hakul gurama. Yang keempat hakul warasah, yang melebihi dari tiga. Melebihi dari tiga itu hakul warasah. Karena si mayit itu hanya boleh tiga. Lebih dari tiga maka izin ahli walaupun dia beli. Bapaknya udah nyiapin 10 kain yang paling bagus. Udah ngomong wasiat kalau bapak meninggal, ini 10 kain ini bapak udah siapin, tolong dipakein buat nanti kain kapan. Meninggal bapaknya, terus hanya boleh 3. Yang 7 lagi gimana? Tergantung ahli waris, ngizinin atau enggak. Oh ngizinin boleh, enggak ngizinin enggak boleh. Bayangin, padahal dia yang beli, duit dia nyiapin. Tapi kalau udah meninggal, punya ahli waris. Itulah dunia. Dikejar tapi buat orang. Nah, dunia gitu. Ya, nah begitu. Itu namanya hakul gurama. Nah, itu kalau laki-laki 3 lipatan. Laki-laki berapa? Kalau laki-laki 3 lipatan, kalau perempuan 2 lipatan ditambah sarung, gamis dan khimar penutup. Sarung gamisnya pun dari kain kapan juga. Insya Allah nanti kita lanjutin berkaitan dengan kain kapan, mensolatkan dan menguburkannya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah tidak Allah cabut umurnya kepada dan husnul khatimah, dan Allah ridha pada kita. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihasnul khatimah ala hadiniyat ala kulli tasalihah jami syamil rabbana taqabbal minna hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirasaril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.